Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa dulu ya. Oke Bu ya, pembacaan doa selesai. Gimana hari ini Bu, hadir semua nggak? Hadir ya. Ibu Susi hadir. Ibu Umi Hani hadir. Tolong Bu ya, absennya tolong diedarkan seperti biasanya ya. Oke. Jadi pertemuan pada hari ini yaitu kita akan melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun dikatakan juga dengan pertemuan P2K2. Untuk hari ini kita akan belajar modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sebelum kita masuk ke buka modul ini ya, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking dulu ya. Supaya ibu-ibu semua semangat, supaya ibu-ibu semua santai gitu ya. Tolong ibu-ibu diikuti gerakan saya ya. Sekarang kita melakukan yang namanya tepuk P2K2. Jadi pertama saya yang akan melakukannya, nanti tolong ibu-ibu diikuti semua ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Apa sih tujuan kita belajar modul ini? Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar modul ini. Jadi tujuannya yaitu sebagai pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pada modul ini kita ada 4 sesi ya. Yang pertama sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Sedangkan sesi yang kedua memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Dan sesi yang keempat adalah membantu anak sukses di sekolah. Jadi selama kita melakukan pertemuan, nanti kita menggunakan permainan, diskusi, nonton film, dan juga dengan ibu-ibu semua nanti akan mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini di rumah. Gitu ibu-ibu ya. Oke. Jadi sekarang saya mau bertanya sama Ibu Yanti ya, Ibu Yanti ya. Jadi kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba Bu Yanti, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Oke, terima kasih Bu Yanti. Yang kedua saya akan bertanya kepada Ibu Meli. Bu Meli ya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik menurut Ibu Meli? Oke, terima kasih Bu Meli. Jadi tadi saya sudah menanyakan 2 pendapat dari ibu-ibu semuanya ya. Tadi pendapat yang pertama dari Ibu Susi, yang kedua dari Ibu Meli. Terima kasih banyak untuk pendapatnya. Jadi kesimpulannya kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak-anak yang hebat. Berarti tadi jawaban dari Ibu Meli dan Ibu Susi benar. Plus dulu untuk Ibu Susi dan Ibu Meli. Oke, terima kasih ibu-ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke orang tua adalah contoh bagi anak. Sekarang saya minta ibu-ibu semuanya membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Tolong yang di belakang Bu. Iya, tolong yang di belakang. Kita buat kelompok, satu kelompok itu 3 orang ya. Oke. Jadi sekarang saya ingin
semuanya menyampaikan satu atau dua hal yang membahagiakan yang ibu rasakan sebagai orang tua, dan satu dua hal yang menyulitkan yang ibu-ibu rasakan sebagai orang tua. Oke, sekarang saya minta ibu yang di belakang ya. Nah, yang di belakang coba Ibu Ani. Tolong Ibu Ani sampaikan satu atau dua hal yang membahagiakan yang ibu rasakan sebagai orang tua. Nanti dilanjutkan dengan hal yang menyulitkan yang ibu rasakan sebagai orang tua. Coba Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Ani atas pendapatnya. Kemudian di kelompok selanjutnya siapa perwakilan dari kelompok selanjutnya? Oke, tolong disampaikan Bu pendapat Ibu tentang hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Oke, terima kasih Ibu-ibu atas partisipasi ibu-ibu dalam kelompok ya. Jadi betul ya, seperti yang Ibu Ani dan ibu-ibu yang lain sampaikan tadi ya. Jadi cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Jadi karena dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, otomatis akan memperkuat kasih sayang kita dengan anak. Jadi ibu-ibu jangan lupa, jadi di rumah nanti, bukan di sini aja, nanti sampai di rumah tolong diingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, jadi akan memperkuat kasih sayang kita dengan anak. Kemudian bukan cuma mengingat hal-hal yang membahagiakan ya ibu semuanya, dengan berbagi, berdiskusi mengenai masalah yang kita hadapi dalam keluarga. Jadi masalah yang kita hadapi dalam keluarga itu juga kita berbagi. Contohnya ibu-ibu bersama suaminya, jadi berbagilah hal-hal yang ibu rasakan, yang hal yang menyulit, yang hal-hal yang sulit yang Anda hadapi di dalam kehidupan itu nanti berbagi dengan suaminya. Nanti setelah ibu sampai di rumah, tolong dipraktikkan ibu ya yang kita belajar pada hari ini ya. Oke Bu, nanti kita lanjut lagi materinya ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana memahami pentingnya ya, memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan. Jadi sekarang tolong ikuti instruksi saya Bu ya. Ya, ikuti instruksi saya. Kita akan bermain terbalik. Jadi kita akan bermain terbalik. Tolong ibu-ibu ikuti instruksi saya dan lihat apa yang saya lakukan. Nah, gitu ya. Saya minta kepada semua ibu-ibu, tolong harap kita berdiri ya. Oke, kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama. Jadi tolong diikuti seperti yang saya katakan dan dilihat apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita bermain ini lah ibu-ibu. Kita bermain kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, gitu ya, ngerti ya? Ini kan permainan anak-anak SD gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Oke, udah Bu ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih ibu-ibu. Mohon kita duduk kembali ya. Oke. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah ikut berpartisipasi ya. Apa yang terjadi saat permainan yang kita lakukan barusan ibu? Coba siapa yang bisa menanggapinya? Coba Ibu Anita. Apa yang terjadi saat permainan tadi? Gimana Bu? Senang? Ya senang Bu ya. Selain senang apa lagi Bu? Bingung? Iya Bu, bingung ya. Karena saya menyebutkan
kaki, sedangkan saya memegangnya kepala. Jadi bingung Bu ya. Oke. Kemudian bagaimana perasaan ibu-ibu pada saat saya menyebutkan salah satu anggota tubuh sedangkan saya memegang anggota tubuh yang lain? Bagaimana perasaannya? Coba Ibu Putri, coba bagaimana perasaannya pada saat saya menyebutkan satu anggota tubuh sedangkan saya memegang anggota tubuh yang lain? Coba Ibu Putri, gimana? Bingung Bu Putri ya? Bingung Bu ya? Sedangkan saya menyebutkan ini sedangkan saya memegang yang lain. Mana yang lebih ibu-ibu semua ikuti? Perkataan saya apa yang saya lakukan? Yang saya katakan apa yang saya lakukan yang lebih ibu ikuti? Ibu coba, Ibu Rahmi, coba Ibu Rahmi. Apa? Yang mana yang lebih diikuti? Gerakannya apa? Perkataannya? Perkataan ya? Gimana Bu perkataan? Oh, gerakan ya, gerakannya ya. Berarti lebih, tadi saya lihat ya, lebih banyak yang mengikuti apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Jadi kita lebih mudah dari permainan tadi kita bisa menyimpulkan kita lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu juga dengan anak-anak Bu. Jadi anak-anak cenderung dia akan mengikuti, akan melihat apa yang orang tua lakukan dibandingkan apa yang orang tua katakan. Begitulah anak-anak. Jadi makanya kita sebagai orang tua harus bisa menyamakan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi ibu-ibu yang biasanya di rumah kadang kita suruh anak kita sholat, sedangkan kita sendiri tidak melaksanakannya. Jadi untuk kedepannya jangan lagi seperti itu Bu ya, karena anak-anak cenderung akan meniru dia apa yang orang tua lakukan, gitu ya. Jadi untuk materi hari ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua. Itu inti yang pertama sekali yang harus kita ingat, hal-hal yang membahagiakan. Dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, otomatis kita akan mendidik anak dengan lebih baik lagi. Itu yang poin yang pertama sekali. Sedangkan poin yang kedua, untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu, yang poin kedua adalah menjadi orang tua yang baik adalah dengan sejalan antara perkataan dan perbuatan. Itu harus diingat Bu ya. Itu harus diingat dua poin penting. Dan jangan cuma diingat aja, tapi juga dilaksanakan. Nanti di rumah tolong disampaikan sama suaminya bahwa materi kita hari ini belajar tentang pola pengasuhan anak ya. Jadi nanti untuk minggu depan saya juga akan bertanya kembali bagaimana ibu-ibu di rumah, apakah sudah melaksanakan seperti yang kita belajar hari ini, apa cuman belajar aja, mungkin dengar-dengar aja hari ini, di rumah tidak menerapkannya. Jadi saya harap ibu-ibu di rumah ya, tolong dilaksanakan seperti yang kita belajar hari ini Bu ya. Udah mengerti semua Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada dari Ibu Susi, Ibu Anita, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Bu. Silahkan ditanyakan yang kita belajar hari ini Bu ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Bu ya? Oh, nggak ada ya, berarti udah bisa semua ya, dimengerti semua ya. Oke. Berarti Bu Iwa, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai dengan di sini ya. Jadi untuk minggu depan saya akan mereview kembali yang kita belajar hari ini.
yang kita belajar hari ini. Dan saya harapkan sama ibu-ibu semua tolong diterapkan di rumah Bu ya. Tolong disampaikan sama suaminya materi yang kita belajar hari ini ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai dengan di sini aja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.